Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Para santri yang saya hormati dan pemirsa dimanapun Anda berada, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang sampai detik ini Allah memberikan bermacam-macam nikmat kepada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Kedua kalinya rahmat dan salam semoga dicurahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kita meneruskan kajian kitab Kitabul Kabair yang dikarang oleh Imam Syamsuddin Az-Zahabi, yang pada pertemuan kali ini kita akan meneruskan muqaddimah. Kalau kemarin sudah dijelaskan tentang Bismillah dan Alhamdulillah, maka pertemuan kali ini di muqaddimah juga akan membahas tentang dosa besar. Apa dosa besar itu? Dan mengapa harus menjauhi dosa besar? Dengan menyampaikan dua ayat Quran. Namun muqaddimah berikutnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kabairu ay hadzal kabairu, adapun ini adalah dosa-dosa besar. Ay hadhihi al-kabairu, adapun ini adalah dosa-dosa besar. Apa al-kabair? Al-kabairu adapun pira-pira dosa besar, ma iku dosa naha yang melarang Allah siapa Allah, rasuluhu dan utusannya Allah, anhu dari ma. Di mana? Fil kitabih dalam Al-Qur'an, was sunnatih dan sunnah, hadis Nabi, wal asari dan penjelasan-penjelasan anis salafih dari ulama salaf as-salihina yang semua soleh. Wa qaddamana dan sungguh-sungguh menjamin Allah siapa Allah fi kitabihi dalam kitab Allah al-azizi yang agung. Siapa yang dijamin? Liman bagi orang ijtanabah yang menjauhi siapa orang al-kabairah pada dosa-dosa besar, wal muharramati dan hal-hal yang diharamkannya. Apa jaminannya? Ayyukafirah, yaitu mengampuni siapa Allah anhu dari orang. Apa yang diampuni? As-saghairah. Apa yang diampuni? As-saghairah, beberapa dosa kecil, minasayiati, beberapa keburukan. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah, in tajtanibu, apabila menjauhi kalian semua, kabairama, pada besar-besarnya sesuatu, tunhauna, yang dilarang kalian semua, anhu dari ma, nukafir, maka mengampuni aku, angkum dari kalian semua, sayiatikum, pada beberapa kejelekan kalian semua, wa nudkhilkum, dan memasukkan kami, kum kepada semua, mudkhalan, pada tempat masuk, kariman yang mulia. Faqad takaffalah, maka sungguh-sungguh menjamin, menanggung Allah siapa Allah Ta'ala mahaluhul Allah, bihadzan nasih, dengan nas ini. Menjamin pada siapa? Liman, pada orang ijtanaba, yang menjauhi siapa orang al-kabairah, pada dosa-dosa besar. Apa yang dijaminkan? Ayut khilahu, yaitu masukkan siapa Allah
hu pada orang al-jannata pada surga. Wa qala, dan berfirman siapa Allah Ta'ala makhluk Allah, walladina, dan adapun orang banyak, yajtanibuna yang menjauhi siapa orang banyak, kabairal ismi pada besar-besarnya dosa, wal fawahisya dan kekejian, wa idza ma ghadabu, wa idza ma dan ketika sesuatu ghadibu marah siapa orang, hum pada orang lain, yaufiruna sama-sama mengampuni siapa alladina. Waqalah, dan berfirman siapa Allah Ta'ala muhaluhur Allah, walladina, dan adapun orang banyak, yajtanibuna yang menjauhi siapa orang banyak, kabairal ismi pada besar-besarnya dosa, wal fahwahisya dan kekejian, illal lamam kecuali dosa-dosa kecil. Inna rabbaka sungguhnya Tuhanmu, wasi'ul maghfirati itu luas pengampunannya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kabair. Apa kabair itu? Katanya al-kabairu ma nahallahu wa rasuluhu anhu fil kitabi was sunnati wal asari anis salafis salihin. Yang disebut dosa besar itu adalah adalah amal perbuatan di mana Allah itu dan Rasulnya melarang dari perbuatan tersebut. Baik itu terdapat di dalam Al-Quran atau terdapat dalam hadis atau penjelasan-penjelasan ulama salaf yang sama-sama soleh. Jadi apa yang dilarang secara tegas? Contohnya Allah melarang untuk berzina. La taqrabuz zina. Apa tulisannya? Innahu kana fahisyatau wa sa'a sabila. Coba lihatin. Kamu jangan mendekati zina, jangan mendekat, apalagi mengamalkan. Kenapa? Karena itu fahisyah. Karena fahisyah, perbuatan yang keji. Dan kejelekannya akan menjalar kepada yang lain. Na'udzubillah. Ada namanya A. Lalu dia mendekati. Apa cara mendekati? Pacaran. Kalau sudah pacaran lengket, berduaan kemana-mana, pakaian transparan, yang ditonton film-film yang mendorong berzina. Kira-kira berzina nggak kira-kira? Jatuh. Lalu setelah dia berzina, si A cerita pada si B. Wah bagus. Akhirnya apa? Ngajak pacaran juga. Dicarikan cewek. Apa yang terjadi? Terjerumus dengan perbuatan dosa. Maka jangan coba mendekat. Man hama haulal hima waqa'a fiha. Siapa yang mengembala di dekat tanah larangan, maka akan mudah terjerumus. Apa berarti? Zina dosa besar. Kenapa? Karena tegas larangan dari Al-Quran. Atau contohnya riba. Riba tegas nggak dalam Al-Quran? La ta'kulur riba ad'afam mudha'afah. Jangan makan riba yang berlipat ganda. Itu menurut ahli tafsir itu menjelaskan tentang kondisi riba rentenir pada zaman jahiliyah sampai zaman Islam yang kemudian diharamkan secara total. Dan ada yang menyatakan adalah nasih ban mansuh. Ayat yang terakhir apa? Wadharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Tinggalkan semua riba kalau kamu betul-betul beriman kepada Allah. Ini ayat terakhir, berarti ini menasah pada ayat sebelumnya. Lebih tegas dan sebagainya. Nah, atau yang dari hadis
Contohnya larangan menyakiti orang tua. Walaupun juga Al-Quran juga ada, tapi juga hadis tegas. Tidak boleh. Kemudian apalagi berbuat dusta, darpak katanya. Tegas dalam Al-Quran larangan darpak, apalagi juga dalam hadis secara tuntas. Apalagi penjelasan ulama-ulama soleh. Maka itu namanya dosa besar. Apa dosa besar itu? Segala amal perbuatan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya secara tegas dalam Al-Quran, hadis, dan penjelasan-penjelasan ulama salaf. Itu namanya dosa besar. Lalu apa katanya? Waqad dominah, bukan domana ya. Waqad dominallahu ta'ala fi kitabihil azizi liman ijtanabal kabairah wal muharramati ayyukaffiru anhu saghairah minas sayyiati. Allah menjamin di dalam Al-Quran pada orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah, apa yang dijaminkan? Maka dijamin dosa-dosa kecilnya akan diampuni oleh Allah. Jadi santri ini yang menjauhi menyekutukan Allah, menjauhi zina, menjauhi ngerasani orang, menjauhi dengki. Maka kalau dia menjauhi dosa-dosa besar itu, maka dosa-dosa kecil yang enggak sengaja akan diampuni oleh Allah. Sehingga apa yang terjadi? Maka ketika dia meninggal, maka matinya tidak membawa dosa sama sekali. Karena dia dosa besar tidak mengerjakannya, karena imtisalan li awamirillah, karena melaksanakan perintah Allah, dan dosa-dosa kecilnya diampuni oleh Allah. Apa yang terjadi? Berarti dia ketika meninggal dalam keadaan suci dari segala dosa, seperti a'immatun al-kibar, seperti ulama-ulama kita, mulai dari Imam Asy'ari, Imam Al-Maturidi, Imam Tauhid itu, dia apa? Menjauhi dosa besar, menjauhi muharramat, maka dosa-dosa kecil mereka diampuni oleh Allah. Kira-kira surga atau enggak? Surga. Kayak a'immatun al-fuqaha, mulai dari Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Ahmad bin Idris As-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Apa yang mereka lakukan? Mereka itu meninggalkan segala perbuatan dosa-dosa besar yang diharamkan oleh Allah juga ditinggalkan. Maka dosa-dosa kecil yang mereka lakukan yang terlanjur itu al-lamam, maka diampuni oleh Allah. Apa balasannya berarti? Surga. Bagaimana a'immatun al-sufiyin? Mulai dari Imam Al-Ghazali, Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mereka itu adalah para ulama, imam kita yang menjauhi dosa-dosa besar dan segala yang diharamkan, maka dosa-dosa kecil diampuni oleh Allah. Begitu imam yang lain, a'immatul muhaddisin, mulai dari Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam An-Nasa'i, Imam Ibnu Majah, Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Asakir, semuanya mereka itu menjauhi dari perbuatan-perbuatan dosa besar dan menjauhi segala hal yang diharamkan. Apa yang terjadi? Maka dosa-dosa kecil mereka dijamin oleh Allah, diampuni oleh Allah. Nah, kewajiban kita ini meniru, menteladani. Dengan kita belajar kitab Al-Kabair yang dikarang oleh Imam Az-Zahabi atau Samsuddin Az-Zahabi, yang nama lengkapnya Samsuddin Al-Imam Samsuddin Muhammad bin Ismail Az-Zahabi. Maka kita akan tahu tentang dosa-dosa besar dan kita menjauhinya. Nah, dari mana kita tahu bahwa orang yang menjauhi dosa-dosa besar itu dan menjauhi yang diharamkan oleh Allah dijamin akan mendapatkan pengampunan dari Allah segala dosa-dosa kecilnya? Ini berdasarkan Al-Quran surat An-Nisa ayat 31. Apa isinya?
In tattanibu kaba'ira ma tunhaun anhu nukaffir ankum sayiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Apabila kalian semua itu menjauhi besar-besarnya dosa yang dilarang oleh Allah, apa jawabnya Allah? Maka akan kami mengampuni dari kalian terhadap dosa-dosa kecil kalian dengan akan masukkan kalian ke dalam surga adalah tempat yang mulia. Nah, ini jaminan ini Al-Quran An-Nisa ayat 31. Kalau kalian semua menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni kalian semua. Apa yang diampuni? Dosa-dosa kecil kalian semua, dan tidak berhenti di situ, dan akan dimasukkan ke dalam surga. Kurang bagaimana? In tasdanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Nah, di situ sangat tegas sekali. Kalau kita ingin masuk surga, maka kata kuncinya apa? Menjauhi dosa-dosa besar. Karena ketika menjauhi dosa-dosa besar, maka otomatis dosa-dosa kecil akan diampuni. Ketika dosa kecil diampuni, berarti dia ketika meninggal tidak membawa dosa sama sekali. Kalau sudah tidak membawa dosa sama sekali, apa yang terjadi? Akan masuk surga. Maka keyakinan kita, a'immatuna wa masaihuna wala siyama as-sahaba wa tabi'in wal anbiya hum yadkhuluna al-jannah. Limadha? Li'annahum taraku kaba'iral ismi wal muharramati. Maka imam-imam kita, ulama-ulama kita, dan terutama para sahabat dan tabi'in, dan lebih-lebih para nabi dan para rasul, semuanya mereka itu akan masuk surga. Kalau para nabi, para rasul sudah maksum, sudah terjaga dari Allah, mereka tidak akan pernah berbuat dosa. Apalagi yang besar, yang kecil pun tidak akan pernah berbuat dosa, karena mereka sudah dijamin oleh Allah, maksum. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, yang datangnya Siti Aisyah, suatu ketika pada malam hari Rasulullah bermalam di rumah Siti Aisyah. Lalu setelah itu Rasulullah pamit pada Siti Aisyah, wahai Humairah, wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan, izinkanlah aku untuk beribadah kepada Tuhanku. Lalu Siti Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, engkau adalah seorang Rasul. Untuk beribadah kepada Tuhanmu, kenapa kamu harus izin kepadaku? Apa jawab Rasulullah? Engkau adalah istriku. Malam ini berhak untuk tidur bersamaku. Sehingga cerita Rasulullah sholat. Siti Aisyah tidur. Begitu bangun, melihat Rasulullah itu sholat. Tidur lagi. Begitu menjelang subuh, ketika Siti Aisyah itu sudah mau tahajud juga, bangun. Rasulullah sedang sholat. Saya dilihat kakinya sampai bengkak. Lalu Siti Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau melakukan ini? Padahal engkau mendapatkan pengampunan dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Dan engkau tidak pernah melakukan perbuatan dosa. Apa jawab Rasulullah? Afala akuna abdan syakura. Apakah tidak pantas wahai Aisyah ketika aku menjadi hamba yang bersyukur? Nah, kalau para nabi sudah jamin maksum. Nah, di bawahnya ini para sahabat tidak ada jaminan dari Allah. Tetapi kebaikan mereka itu betul-betul menjauhi dosa-dosa besar. Dan mereka itu karena menjauhi dosa-dosa besar, apa yang terjadi? Dosa-dosa kecilnya diampuni oleh Allah. Maka mereka apa? Masuk surga. Ada nas soreh hadis dari Rasulullah, terutama yang 10 mendapatkan jaminan
surga. Nah, kita bagaimana kita ini menjauhi dosa-dosa besar supaya diampuni dosa-dosa kecil. Apa kata Imam Az-Zahabi? Faqad takaffalallahu ta'ala bihadzan nasi liman istanabal kaba'ira ayyudkhilahul jannah. Dengan ayat ini katanya, Allah menegaskan bahwa menjamin kepada orang-orang yang menjauhi dosa besar, apa jaminannya? Akan dimasukkan surga. Coba lihat, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu, apabila kalian semua menjauhi besar-besarnya dosa atau dosa-dosa besar yang dilarang, apa jawabannya? Nukaffir ankum sayiatikum, maka akan kami ampuni dosa-dosa kecil mereka, wa nudkhilkum mudkhalan karima, dan akan kami masukkan masukkan kalian semua ke dalam surga. Itu jaminan. Maka jangan ragu-ragu santri ini ngapalin Quran jak les males, ya jak agar melanggar biar masuk surga. Kemudian berikutnya kita lihat di surat Asy-Syura ayat 37, Allah berfirman apa? Wa qala ta'ala walladzina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahisha wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Nah, ini juga yang mendapat jaminan Allah. Siapa jaminan dari Allah? Yaitu orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan kekejian, dan ketika mereka itu marah mengampuni orang lain. Itu jaminan juga dari Allah akan diampuni dosa-dosa kecilnya. Dan kalau marah, jengkel, cepat memaafkan. Kalau sekarang enggak, kalau marah sampai bertahun-tahun enggak sembuh. Kadang-kadang enggak cukup, ngundang orang lain juga ikut membenci. Subhanallah. Ya, kadang-kadang begitu. Dirinya sudah marah, sudah benci dengan orang, masih ngundang orang lain untuk ikut benci. Waduh. Ini tambah banyak dosanya. Nah, kita diperintahkan oleh Allah menjauhi dosa besar, dan ketika marah harus bisa memaafkan orang lain. Maka ketika itu akan mendapat jaminan dari Allah, dosa-dosa kecil kita akan diampuni oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, coba lihat ini di surat An-Najm ayat 32, Allah berfirman apa? Walladzina yastanibuna kaba'iral ismi wal fawahisha illa lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirati. Apa katanya? Orang-orang banyak yang menjauhi besar-besarnya dosa dan perbuatan keji, kecuali dosa-dosa kecil, maka sungguhnya Allah Maha Luas pengampunannya. Artinya apa? Ayat ini maksudnya, orang-orang yang menjauhi dosa besar atau perbuatan keji itu betul-betul menjauhi. Namun suatu ketika terlanjur melakukan dosa-dosa kecil, nggak sengaja berjalan, ternyata melihat lain jenis, duduk depan masjid, ternyata ada orang jalan-jalan di depan masjid, kelihatan, itu kan dosa kecil. Kalau nggak ngeliat terus, nggak begitu, noleh gitu. Kadang-kadang enggak, habis Qur'annya semua. Nah, kalau kita noleh gitu. Nah, itu dosa kecil. Maka apa? Allah Maha Luas pengampunannya. Artinya apa? Allah akan mengampuni. Jelas ya? Jadi begini, Imam Az-Zahabi di muqaddimahnya dalam kitab Al-Kabair ini menjelaskan kepada kita. Yang pertama, sih dosa besar itu adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya secara tegas dalam Al-Quran dan hadis, dan penjelasan-penjelasan dari ulama salaf yang soleh. Kemudian yang kedua, menjelaskan kepada kita, orang-orang yang menjauhi dosa besar dan hal yang diharamkan oleh Allah, maka mendapat jaminan dari Allah dosa-dosa kecilnya diampuni. Apa dalilnya? Yang pertama adalah surat An-Nisa ayat 31
di mana Allah berjanji orang yang menjauhi dosa-dosa besar maka akan diampuni oleh Allah dosa-dosa kecilnya dan akan dimasukkan ke dalam surga. Yang kedua, surat Asy-Syura ayat 37, Allah juga berjanji akan mengampuni dosa-dosanya orang, dosa-dosa kecil seorang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan kecil. Yang ketiga, surat An-Najm ayat 32, Allah menegaskan bahwa orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan kecil, kecuali dia terlanjur berbuat dosa kecil, maka Allah juga akan mengampuni. Maka karena itu mari kita bersama-sama ikuti kajian kitab Al-Kabair ini yang dikarang oleh Imam Az-Zahabi supaya kita mengetahui tentang dosa-dosa besar lalu kita menjauhi dari perbuatan itu. Karena kita tidak akan mengetahui tentang dosa besar tanpa kita belajar. Nah, kalau kita itu tidak mungkin meninggalkan perbuatan dosa besar ini kalau kita tidak mengetahuinya. Bukan berarti kita mengetahuinya untuk berbuat, tapi kita mengetahuinya untuk menjauhinya. Seperti katanya Abu Dzar, orang-orang bertanya tentang kebaikan, tapi saya sendiri tanya tentang kejelekan kepada Rasulullah. Supaya apa? Supaya saya tidak jatuh pada perbuatan yang jelek. Karena orang yang tidak tahu pada perbuatan jelek, maka mudah jatuh pada perbuatan jelek. Orang yang tidak tahu tentang dosa besar, maka dengan mudah melakukan perbuatan dosa besar. Orang yang tidak tahu hal yang diharamkan oleh Allah, maka mudah akan terjerumus pada perbuatan larang oleh Allah. Akibatnya apa? Masuk ke dalam neraka. Akan tetapi sebaliknya, kita yang memahami dosa-dosa besar lalu kita menjauhi dari dosa-dosa besar itu, maka insya Allah dosa-dosa kecil kita akan diampuni oleh Allah. Kalau sudah diampuni dosa-dosa kecilnya, apa jaminannya? Wa nudkhilkum mudkhalan karima, maka jaminannya akan dimasukkan ke dalam surga. Inilah mungkin pembahasan kita yang singkat ini untuk membaca muqaddimah dari kitab Al-Kabair yang dikarang oleh Imam Az-Zahabi, yang insya Allah sebagian lagi muqaddimahnya akan diteruskan besok, yang mana itu secara khusus tentang dosa besar ketika ditinggalkan itu membuat pengampunan dari Allah berdasarkan hadis Nabi. Dari saya, apabila ada kata-kata yang kurang baik, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.